katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu lama, janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ada lagi bersama-sama berkumpul secara online untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan, kita muliakan. Dia Bapa kita yang baik, kasih-Nya selalu baru setiap hari untuk kita. Amin, amin. Mari kita mau satukan hati kita mau nyatakan syukur kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Kita mau buka ibadah kita pagi hari ini hanya di dalam namanya saja. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan kami siap diberkati, ditegur, dikuatkan, diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Bapa dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami tidak bisa berkumpul, belum bisa berkumpul di dalam satu rumah ibadah kami. Tapi kami berkumpul dan kami menyatukan hati kami Tuhan. Secara online kami bersama-sama Tuhan hadir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di setiap keluarga, di setiap rumah tangga. Di setiap rumah kami Tuhan. Saat kami datang memuji memuliakan Engkau, ada sukacita surga turun memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan naikkan pujian kami. Kami mau satukan hati kami, mematahkan tipu daya kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mau fokus Tuhan. Kami mau khususkan hati kami untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun kita mau memuji Dia pagi hari ini. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan buat kita. Amin. Kasih-Nya selalu baru buat kita setiap hari. Mari naikkan syukur-Mu. Naikkan pujian buat Dia. Haleluya. Angkat tangan dan angkat suara-Mu. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun
sukacita, singkat nyanyikan dengan sukacita. Bukan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia sang Dengan sukacita, Sukacita bukan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia. sekali lagi katakan dengan sukacita. Sukacita bukan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia sang raja, nyanyi bahagia sang raja. selamanya. Haleluya. Yeay. Hanya Dia anak kita. Namanya ajaib. Tuhan Raja kita. Amin. Mari kita serukan pujian ini. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya. Kebenarannya akan bebaskan kita pagi hari ini. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam namanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu. Katakan ini sebagai iman kita. Bersamaku setia, Dia menjaga kita dengan kuasa-Nya yang mulia. Amin. Angkat tanganmu katakan. hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya. Di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam namanya ada pengharapan, Dalam namanya. dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Sama-sama katakan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
pengharapan dan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang berkuasa. Kita gak perlu ragu, kita gak perlu takut. Karena kita punya Allah yang bahkan di dalam namanya saja ada pengharapan dan ada kemenangan buat setiap kita. Buat masa-masa sulit ini, masa-masa yang tidak menentu ini. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bahkan darahnya tercurah buat kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati untuk kita, memberi kita kemenangan. Amin. Amin, oleh kuasa darahnya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari Bapa, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri-Mu Tuhan, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa
kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus, Tuhan. Haleluya, ada mujizat, kesembuhan, pemulihan. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih buat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Pakai lidah bibirnya Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan, penghiburan, bahkan untuk menegur dan mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Mei, bulan yang kelima. Waktu begitu cepat berlalu dan Tuhan sudah tolong kita masuk dalam bulan yang baru, bulan yang kelima. Dan pagi ini juga kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita akan buka hati kita terus. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan waktunya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita satu di dalam doa. Dan salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk bulan yang baru yang Tuhan sudah izinkan kami ada dan memasukinya. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang diucapkan diperkenan Tuhan. Dan semua hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus tolong sehingga kami semua yang mendengar dan siap mendengar kebenaran firman ini. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Dan kami rindu itu boleh terjadi ya Tuhan. Sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga. Dalam nama Yesus hamba-Mu berserah dan siap menjadi saluran berkat-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya masih mau berbicara tentang pengharapan. Karena 1 tahun ini kita masih bicara dengan satu tema yang besar, yaitu pengharapan, hope. Dan diambil dari dasar firman Tuhan Roma yang pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Dan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Berbicara mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara boleh juga menyimak dalam Alkitabmu untuk kita lebih mengerti dan kita lebih lagi memahami kebenaran firman ini. Kisah Para Rasul pasal 3 mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Dari kisah ini, apa sebenarnya yang kita dapat dari apa yang kita sudah baca bersama-sama pada pagi ini? Saudara, kalau saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 2, maka dikatakan di situ ada orang lumpuh sejak lahir. Dan tiap-tiap hari dia hanya meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat di tempat itu. Berarti orang lumpuh ini menaruh harapannya sebatas kepada orang-orang yang dia lihat yang lewat di tempat itu. Dan bagaimana hasilnya? Kalau kita baca kisah ini, maka orang itu tetap lumpuh. Hari-harinya tetap sama, lumpuh. Tapi waktu kita baca ayatnya yang ketiga sampai yang keenam, maka orang lumpuh itu dipimpin untuk menaruh harapannya bukan kepada Petrus, Yohanes, juga bukan kepada orang-orang yang lewat, tetapi dipimpin menaruh harapannya kepada Yesus. Dan ayat 6, waktu kita baca di sini Petrus berkata, "Emas, perak tidak aku punya. Tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu." Dan apa hasilnya? Maka orang lumpuh itu dibimbing, dipimpin untuk menaruh harapannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi dari kisah ini?
orang lumpuh itu sembuh. Puji Tuhan. Bahkan ayat 7 dan 8 dikatakan dia memuji-muji Allah. Dia memuji-muji Allah. Bukan berhenti sampai di situ. Tapi dalam ayatnya yang ke-10 kita melihat ada dampak yang terjadi bagi orang lain ketika harapan itu ditaruh kepada Yesus. Dan kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah. Sehingga mereka takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kenyataan. Ini bukan dongeng. Ketika harapan-harapan kita ditaruh dan dibawa kepada Yesus, maka ada mujizat terjadi. Harapan itu tidak sia-sia. Jauh berbeda ketika saya dan saudara menaruh harapan kita kepada manusia. Yang ada hari-hari itu akan tetap sama. Orang itu tetap lumpuh. Tapi ketika dia dibimbing, dia dibawa untuk menaruh harapannya kepada Yesus, maka terjadilah mujizat. Ada kesembuhan. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Bahkan dia memuji-muji Allah. Ini adalah satu bukti bahwa harapan-harapan yang kita taruh dan letakkan kepada Yesus, harapan itu tidak akan mengecewakan. Saudara, ada satu kisah sebagai inspirasi yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Ada seorang anak kecil mengisahkan kisahnya. Dia berkata, ketika aku kecil, aku melihat ibuku sehari-hari dia sedang menyulam. Dan anak ini mulai perhatikan apa yang dikerjakan oleh ibunya. Dan dia mendekat kepada ibunya. Dan dia melihat dari bawah apa yang sedang ibunya kerjakan, sesuatu yang tidak baik. Ada benang yang melintang ke sana ke sini. Sesuatu yang tidak suka dilihat oleh anak itu. Dan anak itu tambah bingung. Dan dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, sebenarnya apa yang sedang ibu kerjakan?" Dengan penuh kasih dan senyum, ibu ini berkata, "Nak, aku sedang menyulam sesuatu. Engkau tidak bisa melihat saat ini apa yang akan terjadi setelah sulaman ini selesai. Lebih baik kau bermain dan nanti ibu akan panggil ketika ibu sudah menyelesaikan sulaman ini." Anak ini tambah bingung dan tidak mengerti apa maksud dari perkataan ibunya ini. Ya, cirinya anak-anak, dia pergi bermain untuk beberapa saat dan ibunya terus menyulam. Ketika sudah selesai, sesuai dengan janji ibunya, maka ibunya memanggil anak itu. "Nak, mari sini. Duduk di pangkuanku dan lihat apa yang terjadi." Seperti ibu melihat. Ketika anak ini ada di pangkuan ibunya dan melihat, dia terkagum-kagum. Dia melihat ada satu sulaman bunga yang begitu indah, yang warnanya begitu menakjubkan. Dan anak ini bertanya-tanya di dalam hatinya, "Kok bisa seperti ini? Padahal tadi aku melihat sesuatu yang acak-acakan, sesuatu yang tidak baik. Tapi mengapa sekarang aku bisa melihat sesuatu yang indah?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang dapat atau kita dapat dari inspirasi ini? Bukankah ada lagu yang berkata, "Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya."
Bapak Ibu, mungkin kita seperti anak kecil ini. Sebenarnya apa sih yang Tuhan sedang perbuat di dalam hidup kita? Nah saudara, Tuhan sedang menyulam kehidupan kita. Yang tidak pernah kita tahu akan seperti apakah nantinya. Seperti orang lumpuh itu yang sejak lahir, ketika dia melihat dari sudut pandangannya, maka yang ada dia akan terus meminta dan meminta belas kasih dari orang-orang yang lewat saat itu. Tapi beda, ketika dia dibimbing, ketika dia taruh harapannya kepada Tuhan, maka ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah saudara, inilah yang boleh kita dapat. Tuhan sedang menyulam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa hidup ini sepertinya tidak menentu. Terlalu membingungkan. Kekhawatiran, ketakutan mencekam hari-hari kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin bahwa semua itu akan menjadi indah. Tapi marilah, jangan pernah menjadi ragu-ragu ketika kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, harapanmu itu tidak akan mengecewakan. Saat ini tangan Tuhan sebenarnya sedang menyulam kehidupan kita. Apa yang tidak baik dari kita sedang dibereskan, sedang dibetulkan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan mungkin bagi kita tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang kita bisa lihat dan menyenangkan seperti tadi saya katakan. Yang ada di sana sini ada masalah. Tidak ada kenyamanan, penderitaan. Dan apakah semua ini baik? Tentu tidak baik. Marilah kita ingat anak kecil itu. Ketika dia melihat ibunya sedang menyulam, maka dia pun bingung. Dia pun tidak pernah melihat sesuatu yang baik. Tapi ketika dia duduk di pangkuan ibunya, melihat di sisi seperti ibunya melihat, maka ada sesuatu yang indah dan membuat anak ini terkagum-kagum. Demikian dengan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lelah dan bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, mungkin Tuhan berkata kepada saya dan saudara, anakku, jika kamu melakukan kehendakku, maka suatu hari nanti aku akan membawamu ke surga dan menempatkanmu di atas pangkuanku dan kamu akan melihat rencanaku dari sudut pandangku. Ini sesuatu yang indah. Ini sesuatu yang luar biasa yang hari ini kita belum melihat dan belum bisa kita pahami. Seperti nyanyian yang tadi saya nyanyikan. Kita nggak mengerti. Kalimat di dalam nyanyian itu, bagian dari kalimat itu ada yang seperti ini. Tuhan tidak memberikan ular kepada mereka yang meminta roti. Dan Tuhan itu penuh kasih, saudara. Tangan Tuhan saat ini terus menyulam, merendah kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau kita sempurna. Tuhan mau kita baik di hadapannya. Tuhan mau kita memiliki surga yang Dia sudah sediakan. Bagi semua orang, siapa saja yang mau mendengar suaranya dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari, jangan berfokus kepada masalah, kepada persoalan, kepada kekhawatiranmu, kepada kecemasanmu, kepada ketidakmenentuan hidupmu. Tapi mari berfokus kepada harapan-harapanmu yang engkau taruh di dalam Yesus. Seperti orang lumpuh itu. Harapannya
ditaruh kepada Yesus, maka dia mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan kesembuhan bagi orang lumpuh itu adalah harapan satu-satunya. Sejak lahir dia tidak pernah bisa mengalami yang namanya berjalan. Dia taruh terus harapannya hanya kepada orang-orang. Tapi ketika harapannya ditaruh kepada Yesus, terjadi sesuatu mujizat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam bagian perjamuan kudus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah ini sebagai satu peringatan akan aku. Yesus sudah menuntun kita membuka jalan dari apa yang sudah rusak kepada sesuatu yang indah. Dan dia selalu ada untuk kita. Tangannya selalu terbuka bagi siapa saja yang mau datang kepada dia. Siapa yang mau datang pada Tuhan? Siapa yang mau datang pada Tuhan? Siapa yang mau datang pada Tuhan? Dia tak tolak pergi. Itulah Yesus. Siapa saja boleh datang kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah menolak kita. Saudara, ketika sulaman ibu itu sudah selesai, membuat kagum kepada anak itu. Ketika rencana Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita, membuat kita terkagum-kagum akan sesuatu karya yang begitu indah, yang begitu mulia, yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita orang-orang percaya. Ada banyak kisah di dalam Alkitab. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan menjadi sesuatu yang indah. Mungkin saudara juga mempunyai kesaksian-kesaksian pribadi. Ketika saudara belum terima Tuhan. Dan ketika saudara terima Tuhan. Ada perubahan yang terjadi. Ada sesuatu yang boleh kita banggakan. Dan itu bukan karena kehebatan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengingat kasih Tuhan. Itu perlunya kita setiap minggu pertama dalam bulan yang baru. Kita ada dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk mengingat kasih dan karyanya yang begitu besar di dalam hidup kita. Marilah kita akan menaruh harapan kita kepada Dia. Jangan pernah menyerah. Satu saat kita akan melihat karyanya yang agung dan mulia. Mari taruh terus harapan-harapanmu. Dia sedang menyulam kehidupan kita. Dia menjadikan kita indah. Ayat terakhir dalam khotbah saya pagi ini saya ambil dari Roma pasalnya yang kelima. Ayatnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima. Ayatnya yang kelima berkata. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan roti, anggur, atau mungkin apa yang ada di rumahmu untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya berharap kita semua akan mengikuti ini dengan hikmat, sekalipun kita ada di rumah bersama dengan keluarga. Sementara saudara mempersiapkan hati untuk kita ada dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan beberapa ayat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Marilah Bapak Ibu, peganglah roti di tangan kananmu, dan sebelum kita makan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengikuti perjamuan kudus. Dan ini adalah satu yang Tuhan mau untuk dilakukan sebagai peringatan akan kasih Tuhan yang besar. Di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Tubuh-Mu sudah hancur karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sudah menanggungnya karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak rela kami binasa. Engkau ingin kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengambil cawan dan kita pegang di tangan kanan kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita minum dari cawan ini. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Engkau sudah menanggalkan kesetaraanmu. Dan Engkau turun menjadi manusia bahkan lebih hina dari manusia. Dan ketika Engkau harus memikul salib, berjalan melalui jalan Via Dolorosa, penuh penderitaan, penuh aniaya, penghinaan, darah-Mu sudah tercurah sebagai bukti kasih-Mu yang besar Tuhan. Di tangan kami ada cawan, ada air anggur yang melambangkan darah-Mu. Dan kami akan minum ini, bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Yesus, kami akan minum dari cawan ini. Mari kita minum dari cawan ini. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya.
Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu indah Tuhan, kasih-Mu indah. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dengan iman kami boleh berkata, yang lemah sudah dikuatkan, haleluya. Yang susah dihiburkan, puji Tuhan. Yang sakit dijamah dengan iman, kuasa Tuhan bekerja. Sembuh di dalam nama Yesus, haleluya. Yang ada masalah dan pergumulan diteguhkan kembali imannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan kudus dan percaya akan kasih dan pengorbanan Tuhan mengubah hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan saya percaya Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan sudah menjamah kita. Tuhan sudah melawat kita. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Dan akhirnya saya akan menutup ibadah pada minggu ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik. Semangat terus, setia terus di dalam Tuhan. Dan nanti kita akan berdoa mengucap syukur buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan hari ini saya juga akan menurunkan berkat buat perpuluhan-perpuluhan yang saudara kirim dan transfer itu sesuai dengan pengumuman atau nomor rekening yang tertera. Juga persembahan misos ataupun pembangunan. Dan saya akan berdoa dan memberkati semua itu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah yang boleh kami nikmati pagi ini. Di bulan yang baru. Terima kasih untuk bulan April yang Tuhan sudah tolong. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan. Tapi Tuhan sudah memimpin sehingga kami boleh melewatinya. Dan sekarang kami ada di bulan yang baru, di bulan yang kelima. Kami mau serahkan hidup kami dalam bulan ini Tuhan. Kepada pimpinan-Mu. Kami mau taruh harapan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya harapan itu tidak sia-sia dan tidak mengecewakan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus. Untuk saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April. Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan terus melingkupi hidup mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau menjaga mereka. Engkau akan memberkati kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam pimpinan tangan-Mu. Hamba juga berdoa secara khusus buat persembahan-persembahan yang akan dibawa oleh anak-anak-Mu Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan misos, persembahan pembangunan, persembahan-persembahan untuk rumah Tuhan. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas semua persembahan-persembahan ini. Kemuliaan bagi nama-Mu.
Dan kami serahkan semua dan memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa secara khusus buat 1 minggu ke depan yang akan dilalui. Mulai dari keluarga-keluarga, Tuhan melingkupi dengan kasih dan kuasa-Mu. Kepada para suami sebagai imam, sebagai pemimpin dalam keluarga, Tuhan selalu memberi hati yang takut kepada Tuhan. Memberkati pekerjaan, usaha dan perjalanannya. Dan sebagai istri-istri penolong-penolong, Tuhan juga akan memberkati. Mensyukuri tugas dan tanggung jawabnya. Melakukannya seperti untuk Tuhan. Tanpa mengeluh dan bersungut. Tuhan berkati para istri. Tuhan berkati anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami. Baik mereka yang sudah berkeluarga maupun mereka yang masih tinggal bersama dengan kami. Berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah pekerjaan, usaha, studi dari mereka semua. Dan Tuhan selalu menjauhkan mereka daripada yang jahat. Hormat kepada orang tua. Setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan di mana saja, berkati, kuatkan, teguhkan iman mereka. Gereja-gereja yang ada Tuhan memakai menjadi terang-Mu dalam lingkungan-lingkungan di mana gereja-Mu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap masalah pergumulan yang ada dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan akan menolong, Tuhan memberi jalan keluar. Dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah henti-hentinya hamba juga berdoa buat Indonesia, negeri yang kami kasihi. Biarlah belas kasih Tuhan turun untuk Indonesia. Berkatilah Bapak Jokowi sebagai presiden. Semua aparat pemerintahan yang ada diberikan kesepakatan, kebersamaan untuk menghancurkan segala rencana-rencana jahat. Dan Indonesia boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Pandemi akan segera dihancurkan dalam nama Yesus. Semua kegiatan-kegiatan akan pulih kembali ya Tuhan. Dan inilah harapan-harapan kami yang kami taruh terus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat di dalam akhir kebaktian ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Biarlah Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Karena penyertaan Tuhan kita dan kasih Yesus serta kehadiran Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, percaya kebersamaan, kebesaran kuasa Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Semangat terus. Tuhan memberkati.